Seekers kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah ini semua tanda-tanda yang kita coba untuk mengerti. Kali ini saya kedatangan teman-teman dari Intense dan saya ingin membuka sedikit. Nah, karena ramalan yang sebenarnya nanti ada di press conference yang ada juga pasti ada di channel ini. Nah, saya Denny Darko akan mencoba untuk membocorkan sedikit ramalan saya tentang 2021 nanti. Nah, nggak usah lama-lama. Ini adalah kartu-kartu saya tentang 2021 nanti. Yang pertama, saya pengen mungkin apa ya? Hukum deh. Di bidang hukum itu banyak sekali artis yang kemudian berseteru, bermasalah satu sama lain. Tuntut menuntut yang tadinya teman menjadi lawan. Dan saya lihat di sini, ini masih akan terjadi. Dan ini memang terjadi karena kalau menurut saya mereka ini nggak menuruti anjuran dari lawyernya itu tadi. Seperti yang kita tahu bahwa lawyer sebenarnya mengharapkan ini semua nggak berakhir di pengadilan. Mereka berharap ini semua diselesaikan secara kekeluargaan. Tetapi karena ya namanya public figure, artis itu kan untuk menjadi seorang artis egonya harus gede. Ya dong, kalau nggak akan bisa bangga sama dirinya, nggak bisa presenting, nggak bisa istilahnya menunjukkan kebolehannya. Nah ini memang kemudian sedikit bertentangan dengan saat mereka harus berurusan dengan hukum, di mana mereka seharusnya bisa saling merendah, mendengarkan, mencoba untuk bisa berbicara dari hati ke hati, tetapi kenyataannya tidak. Dan apa saran dari lawyer mereka ini nggak didengarkan, sehingga seharusnya sesuatu yang sudah selesai dari lama ini terus berlanjut. Kebanyakan dari ini adalah kelanjutan dari proses yang terjadi di 2020, tetapi di 2021 nanti ada new development, ada juga satu hal yang lain juga yang memang berlainan. Tapi ini sebenarnya kalau kita lihat ini kayak hal yang receh tapi terus kemudian jadi permasalahan. Diawali dengan cuitan di sosial media atau komentar yang kemudian menggulung jadi bola salju, dipanas-panasi oleh netizen dan kemudian jadi perkara. Ini kayaknya akan jadi satu permasalahan. Dan yang pasti itu semua didasari dari sakit hati. Tadinya punya satu hubungan baik, terus kemudian jadi satu masalah, dan kemudian berdasarkan ini hal kecil yang harusnya nggak jadi persoalan diangkat jadi satu perkara yang seakan-akan ini akhir dunia. Ini sebenarnya jadi sesuatu yang juga contoh untuk kita bahwa kalau kita memang berniat untuk hidup tenang, hindari permasalahan, kalaupun ada, yuk kita selesaikan dengan kekeluargaan. Karena sebenarnya awal yang baik tidak harus berakhir buruk seperti ini. Betul sekali, akan ada sesuatu yang berawal baik menjadi buruk. Dan ini semua harus terjadi dan berurusan dengan hukum itu tadi. Nah, ini juga kadang kartu ini menunjukkan ada satu kebiasaan lama yang nggak bisa selesai. Mungkin itu narkoba, mungkin itu kebutuhan uang, terus kemudian dia sengaja untuk menjadi teman main. Nah, teman main kalau malam-malam kan tujuannya prostitusi. Nah ini akan ada lagi. Nah saya bukan jenis pembaca tarot yang akan menyebutkan inisial atau nama karena takutnya menjadi fitnah. Tapi kalau kalian yang berniat seperti ini atau sudah melakukan dari kemarin baca ramalan saya, stop sekarang juga. Buat ramalan saya salah dan meleset, buat Denny Darko keliru. Oke, hentikan itu semua dan jangan lakukan. Sepandai-pandai tupai melompat, ya dia tetap tupai juga, pasti akan jatuh. Dan berikutnya, pertikaian itu terus kemudian menyeret beberapa kelompok orang, menyeret banyak sekali orang-orang untuk kemudian dia akan jadi berkubu. Dan ini menjadi satu permasalahan yang besar. Ini awalnya itu tadi, dimulai dengan pertikaian di sosial media, jawab-menjawab, sindir-menyindir, jadi besar, terus kemudian fansnya ini akan saling membela. Nah ini satu pertunjukan yang sebenarnya nggak baik. Kenapa nggak bisa berkarya saja? Kenapa nggak collab aja? Kenapa harus seperti ini? Dan ini akan menyebabkan banyak orang menderita kerugian. Banyak kontrak akan di-cancel. Banyak hal-hal yang terus kemudian akan ya nggak terjadi. Dan ini berbuntut kasus hukum. Sama seperti kasus hukum yang menimpa seorang pemain film muda yang berbakat, yang terus kemudian karena kasus narkotika dan obat terlarang, dia harus berurusan dengan hukum, harusnya menjalani satu syuting untuk satu film yang tentang seorang legend olahraga, akhirnya batal, dituntut puluhan miliar. Dan seperti ini harapan kita nggak terjadi lagi. Itu tentang dunia entertainment yang nyerempet-nyerempet dengan hukum. Nah, saya akan lihat lagi di sini. Ini yang saya harapkan sebenarnya nggak terjadi.
Tapi sayangnya COVID-19 ini masih akan tetap ada. Dan ini akan ada sampai kiamat. Yes, tetap ada. Karena virus ini nggak akan mungkin bisa dibasmi. Yang mungkin adalah kita menjadi lebih kuat daripada sebelumnya. Nah, terus bagaimana dengan ini semua? Ya tetap, ini adalah kartu tentang bagaimana kita menjaga keuangan dan kesehatan kita. Untuk ada terus bersama kita. Satu-satunya cara adalah hidup dengan satu kebiasaan yang baru. New normal is not a new normal. This is the normal. Tapi ya untuk new era. Dan kita memang harus seperti ini. Coba dulu yang kebiasaan telepon diputer. Kan lama-lama bisa dipencet. Dulu biasanya nempel perangko, kirim surat. Akhirnya harus belajar bikin email. Nah seperti ini juga. Pakai masker, cuci tangan. Ini adalah satu hal yang ya, harus kita biasakan. Dan ini kabar buruknya memang nggak akan hilang. Kalau saya bilang waktu itu mereda, yes, emang mereda. Dengan apa? Munculnya vaksin. Nah, vaksin ini akan muncul dan harapannya kalian semua terus nggak baca-baca berita tentang konspirasi dan sebagainya membuat nggak mau divaksin. Kenapa? Yang kalau saya lihat di sini lagi adalah again dan again memang kita harus menentukan prioritas kita. Jangan sampai prioritas kita ini switch kepada sesuatu yang nggak kita harapkan, menyebabkan sesuatu yang membahayakan tidak hanya diri kita tetapi orang lain juga. Nah, kebiasaan baru ini yang di-develop tadi harapannya kita tahu bahwa prioritas kita yang pertama menekan penyebaran. Sekali lagi, menekan penyebaran. Loh mas, kan udah ada vaksin, tapi vaksin ini kan nggak terus kemudian menghambat penyebaran. Dia hanya menghambat berkembangnya di tubuh kalian. Kalau kalian sudah anti terhadap virus, bukan berarti kalian nggak bisa jadi kurir. Nah, kalau kalian jadi kurir, kebayangan kalau paket apa ternyata virus corona, COVID-19 diantar kepada siapa? Orang tua kita yang tercinta, yang umurnya sudah sepuh, dan kemudian usianya yang harusnya tinggal berapa puluh tahun lagi terpangkas hanya tinggal berapa bulan karena hidup dengan ventilator. Nah, ini yang harus kita waspadai, dan kita harus set priority kita mau apa. Ini yang saya lihat dari virus corona. Dan nanti akan ada orang-orang yang ngeyel tetap dengan semua pengertian mereka, karena mereka kebanyakan mengkonsumsi berita yang salah di sosial media. Virusnya kan ada microchipnya, nanti kita bisa di tracking di mana-mana. Nah kalau mau divaksin, kamu aja duluan. Emang bayar ya? Nah, itu selalu ada alasan untuk nggak mau divaksin. Dan orang-orang seperti ini sebenarnya akan membunuh orang-orang yang ada di sekitar mereka. Harapan saya adalah pertimbangan baik-baik. Kalau memang nggak mau divaksin, better be ya, temukan cara yang lain kira-kira apa. Saya nggak ngerti ini apa, karena ini adalah satu kesadaran yang harus kita tumbuhkan. Nah ini satu hal yang meminta kita jangan kekeh, ngeyel, ngotot. Coba untuk terima satu berita yang lain, jangan termakan dengan internet bubble filter. Itu apa? Silahkan googling. Nah, intinya adalah jangan sampai kita percaya satu konten yang kita anggap betul, tapi ternyata itu adalah propaganda itu sendiri. Nah, ini yang saya lihat dari COVID-19. Jadi, kalau yang masih berharap ini hilang atau pergi, maafkan Ferguson, tak semudah itu. Berikutnya saya akan bacakan tentang pernikahan atau perjodohan artis. Nah, kalau artis, kayaknya waktunya lama, ada banyak. Saya ambil contoh satu aja yang paling beken. Oke, 2020 ini milik mereka. Ini adalah seseorang yang awalnya ya bukan siapa-siapa, tetapi saya pernah bilang, yang cowok ini kayaknya dia ini making fortune. Itu melebihi, jadi dia selama 4 bulan ke belakang ini itu menghasilkan uang melebihi 4 tahun karirnya. Ini saya langsung bacakan tentang Rizky Bilar dan Lesti. Oke. Nah, Lesti dan Rizky Bilar ini apa kabarnya di 2021? Apakah mereka akan tetap menjadi raja dan ratu di 2021 nanti? Yang pertama adalah, ini kartu kalau kalian googling, ini kartu tentang pernikahan. Rizky Bilar dan Lesti, dan kartu tentang pernikahan. Nggak lama di bulan Januari, sebelum tanggal 10, tepatnya sih tanggal tengah-tengah ya, antara 1 sampai 10. Nah, akan ada satu hal besar yang akan membawa hubungan mereka ke new level. Ini langsung saya lihat, dan ini akan terjadi. Karena kalau ini nggak terjadi, ini juga berbahaya untuk karir mereka. Jadi nanti di 2021 ingat, akan ada pengakuan yang menggemparkan. Oke. Semoga bukan pengakuan yang lain, tapi pengakuan yang ini. If you know what I mean. Oke, yang berikutnya lagi, saya pikir hubungan mereka ini memang harusnya nyampe ke level berikutnya.
Nggak cuman berhenti di titik dimana sekarang ya kita nyaman temenan, tapi suap-suapan, oke? Kalau ditanya, enggak kok, aku sama dia ini kalau dibilang pacaran ya lebih ke sahabatan aja, tapi peluk-pelukan. Lah terus gimana gitu loh? Tapi kalau aku bilang ya ini harus masuk ke level yang berikutnya. Level yang berikutnya apa? Bikinin sinetron baru lah, atau mungkin satu duet album, atau mungkin channel bareng YouTube. Nah, tuh, saya pikir nanti 2021 akan muncul. Dan ini level berikutnya, ini akan lebih membuat kalian semua para Leslar sakau. Ini yang saya lihat. Oke, dan berikutnya yang saya lihat lagi di sini adalah mereka ini berjodoh kok. Mereka ini akan masih tetap bersama dan akan lebih kuat hubungannya. Dan harapan saya sih akan menikah, karena yang saya lihat tahun depan ada pernikahan untuk Rizky Bilar. Harapan saya ini sama Lesti. Tetapi balik lagi, kan harus Rizky-nya ngomong, bapaknya kasih persetujuan, dan mereka akan bersama-sama. Dan nggak lengkap kalau saya nggak katakan bahwa Mas Darko, tiap tahun juga artis pasti ada yang mati. Oh iya, tapi kayaknya ini tuh kayak, kalau dibilang kematian mengagetkan kayak almarhum Ashraf kemarin, dibilang iya, tapi ini kayak yang kita tuh baru sadar, kayak Juppe waktu itu. Oh ternyata dia ini sudah sakit ya dari lama. Kita akan dibukakan satu kenyataan baru yang memilukan. Kenyataan baru seperti itu ya. Tapi nggak plak seperti itu, tapi kayak makanya kemarin dia, makanya itu akan muncul. Dan saat dia meninggal nanti, ini seperti seorang legend yang meninggal, Indonesia akan berduka. Dan jangan khawatir, nanti 1 tumbuh 1000. Saya nggak mau fokus ke sini. Saya lebih pengen fokus ke akan banyak selebriti baru yang akan muncul another KKI, Dimas Ahmad, semoga Ferdian Paleka enggak ya yang seperti itu, tapi lebih ke yang positif ini tadi. Bahkan akan ada comebacknya satu artis yang selama ini ya, kalau kemarin Pingat Mambo, tapi kan comebacknya agak melempem nih. Nah ini akan lebih menghebohkan lagi di 2021. Saya mengambil satu kata-kata yang diucapkan oleh Rizky Bilar, ini menarik. Jadi waktu ditanya tentang bagaimana tentang peramal yang meramalkan tentang nasib kalian. Nah, Rizky Bilar menjawab, ya jangan percaya sama ramalan lah atau peramal, karena kan ya rukun iman itu adanya 6, nggak ada percaya sama peramal. Nah ini benar, jangan percaya sama peramal, jangan percaya sama saya. Oke, yang harus dipercayai itu adalah nasihat positif dan peringatan negatif yang akan terjadi. Dan ini sifatnya energi. Just pick up the energy that match with you. Apa yang cocok dengan kalian ambil. Kalau nggak cocok jangan diambil. Dan jangan percaya sepenuhnya, karena saya pun nggak bisa lihat masa depan. Nggak ada orang satupun bisa lihat masa depan. That's it. Karena apa? Masa depan itu belum diciptakan. Saat kita bicara ini, masa depan belum ada. Takdir ada. Saya terlahir pria, ini takdir saya. Menjadi orang dengan wajah seperti ini, takdir saya. Tapi apakah saya menerima takdir saya dan apakah saya ingin mengubah, itu kembali kepada kita. So, jadilah peramal untuk diri kalian sendiri. Ramalkan masa depan. Caranya hanya satu. Ciptakan masa depan itu. Karena tidak ada cara yang paling ampuh untuk meramal dan memprediksikan masa depan selain menciptakan masa depan itu sendiri. Saya Denny Darko, terima kasih. Sampai jumpa.